Hai guys, good morning. Ya, hari ini kita akan melakukan aktivitas yang cukup padat. Ya, tadinya kita mau naik mobil ini yang kita dapatkan hasilnya dari Oxtrade. Korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Hai guys, jumpa lagi dengan Kapten Vincent Raditya. Sekarang kita lagi mau live trade nih. Kita mau live trade bersama teman-teman yang ada di Zoom. Hai guys. Hai, apa kabar semuanya? Baik, Cap, baik. Mantap, gimana kabar kalian semua? Terungkap, begini cara Kapten Vincent ajak korban gabung binary option Oxtrade. Dilansir dari suara.com, Kapten Vincent Raditya menjadi perbincangan setelah dilaporkan atas kasus binary option. Ia dilaporkan salah satu korbannya ke Polda Metro Jaya setelah diduga menjadi afiliator kasus investasi bodong berkedok trading Oxtrade. Cara Kapten Vincent mengajak korban bergabung binary option juga disebut mirip seperti yang dilakukan Indra Kents dan Doni Salmanan. Ia mempromosikan Oxtrade melalui Instagram Story agar membuat banyak orang tertarik bergabung. Kapten Vincent diketahui telah mendapat lebih dari 14.000 anggota binary option. Ia juga disebut sebagai pemilik grup trading tersebut. Selanjutnya, Kapten Vincent akan mengajarkan korbannya cara untuk bermain Oxtrade. Ia juga diketahui membuat akun palsu dengan saldo miliaran rupiah, dengan mengakui bahwa itu adalah hasil trading di Oxtrade. Hal ini diungkapkan oleh salah satu kuasa hukum korban. Pemirsa, Polda Metro Jaya bakal segera memanggil Vincent Raditya, mantan pilot yang kini menjadi influencer. Vincent dilaporkan ke polisi karena diduga terlibat sebagai afiliator aplikasi Oxtrade. Banyak korban investasi bodong Oxtrade mengaku rugi setelah tergoda ajakan Vincent yang memamerkan keuntungan yang ia dapat dari Oxtrade. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengaku telah mempelajari laporan dugaan investasi bodong bermodus trading yang menyeret nama Vincent Raditya. Mantan pilot maskapai swasta itu bisa saja diperiksa dalam waktu dekat setelah penyidik tuntas mempelajari seluruh berkas laporan. Jadi apabila ada unsur penipuan dan sebagainya, tentunya akan kita kembangkan untuk penyidikan dan sebagainya. Tetapi saya bisa pastikan bahwa laporannya ada dan sudah kita terima ya. Laporannya itu individu atau kelompok yang masih dirugikan sih Pak? Iya, kalau sementara kan kepada Kapten Vincentnya ya. Tapi siapa di belakang Kapten Vincentnya kan kita belum tahu ya. Seorang korban dari binary option Oxtrade berinisial FF sebelumnya melaporkan Vincent Raditya ke Polda Metro Jaya. FF melapor karena ada korban yang mengalami kerugian puluhan juta rupiah dari aplikasi tersebut. Ada lagi korban yang lain yang telah berkomunikasi kepada kami dan insya Allah dalam waktu dekat akan kami ajukan juga laporan. Sementara korban-korban ini mengumpulkan bukti-bukti dulu. Hai guys, jumpa lagi dengan Kapten Vincent. Sudah 1 bulan terakhir ini, influencer Vincent Raditya tak lagi mengunggah konten di channel YouTube-nya. Konten terakhir yang ia unggah menceritakan tentang dirinya yang terkena COVID-19 di luar negeri. Di tempat karantinanya begini. Vincent Raditya selama ini dikenal sebagai influencer yang kerap memberikan edukasi soal dunia penerbangan. Tim Liputan Metro TV. Rizky Ryuzo Sitiru, yang mengungkap promosi binary option lewat Instagram itu juga sudah dilengkapi dengan tautan yang membuat korban bisa langsung bergabung ke grup trading. Awalnya terlapor, Kapten Vincent Raditya mengupload di Instastory-nya. Setelah itu pihak pelapor mengikuti tautan ini, setelah itu dia masuk ke grup trading, ujar Rizky. Setelah masuk ke grup, ada beberapa member-member di sini dengan jumlah 14.000, terlapor Kapten Vincent Raditya di sini sebagai owner grup, lanjutnya.
Sementara itu, kuasa hukum korban yang lain, Irsan Gufrianto, menyatakan bahwa Vincent kerap memamerkan saldo akunnya yang mencapai miliaran. Namun, saldo itu dinilai palsu dan hanya digunakan untuk memancing korban. Kapten ini sering pamerkan saldo akunnya miliaran. Klien kami lihat saldo akunnya 4,5 miliar rupiah dan diduga akun ini fake. Di mana isi dari nominal akun ini bisa dibuat sesuai keinginan kita, ujar Irsan Gufrianto. Inilah yang membuat para korban tergiur untuk bermain Oxtrade dengan harapan dapatkan keuntungan seperti para afiliator ini, sambungnya. Korban Kapten Vincent awalnya mulai curiga ketika ia mendapatkan kerugian hingga puluhan juta rupiah setelah bergabung dengan Oxtrade. Setelah melalui beberapa proses pelaporan, akhirnya Kapten Vincent dikenai pasal yang sama dengan Indra Kents dan Doni Salmanan. Pasal yang disangkakan pada terlapor sama persis dengan yang dikenakan terhadap Ik dan DS. Yang salah satunya ada tindak pidana pencucian uang, kata Irsan. Bagaimana tanggapan warganet plus 62? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Komennya harus di kolom komentar ya. Sukses selalu buat kita semua. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat.